yang telat, biarin telat lah. Kita sudah informasikan jauh-jauh hari ya. Mudah-mudahan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadilah lebih alam. Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Harapan saya Bapak Ibu sudah mengerti teorinya karena kita nggak akan bahas lagi teori. Jadi kita akan bahas masuk ke sesi yang terapi mandiri ya. Karena harapan saya sebenarnya dengan teknik ini, selain kita nanti belajar juga tentang bagaimana menterapi orang, kita juga akan belajar menterapi diri sendiri. Dan teknik yang kita ajarkan sebenarnya berasal dari sebuah teknik penemuan tapas Fleming namanya. Dia menemukan beberapa titik acupressure yang ketika disentuh akan membuat perubahan secara psikis. Kalau secara fisik kita sudah belajar apa yang sudah kita kembangkan di video ya, video kita nggak akan terlalu banyak kembangin di situ. Mudah-mudahan dengan teknik ini Bapak Ibu juga mau ngajarin ke orang lain. Seperti yang saya tulis di grup, kita ingin bekerja walaupun kita nggak niru teknik, kita ingin bekerja seperti Falun Gong, di mana setiap orang akan mengestafetkan ilmu sehingga banyak orang nanti yang belajar, banyak orang nanti yang bisa healing skill-nya. Tiap musuh punya healing skill, dan bayangkan ada satu kondisi di mana kita ketika tetangga kita sakit, ya setelah lari kemana ada kita, minimal kita menjadi P3K sebelum terjadi sesuatu. Dan di grup kita, grup Ranger Rehat Fighting for Hunger, gitu. Kita akan terus belajar. Insya Allah kita akan terus belajar semampu yang kita bisa berikan. Semasa masih ada ilmu yang bisa kita pelajari, kita share ulang, dan yuk mudah. Kalau sudah tidak sebenarnya saya ingin ngumpul ya. Kita belajar bareng gitu, karena beberapa orang ada nggak belajar di online, tapi memang mau nggak mau itu pilihan kita saat ini. Jadi online menjadi pilihan kita untuk bisa belajar. Saya berharap teman-teman di Ranger ini punya dua hal. Yang pertama pembelajar, jadi mau melatih belajar. Yang kedua punya perasaan kebaikan yang mau membantu orang lain. Belajar, mengajarkan, menterapi orang itu adalah kerjaan kita. Dan itu menjadi nature seorang muslim nantinya. Mereka yang bersama di dalam grup kita. Baik, saya akan mulai share screen ya. Dan untuk yang telat nanti mudah-mudahan bisa ngejar ya. Oke. Sebentar, kita lupa. Oke. Saya cerita dulu. Ya ini saya lah. Ini tentang saya. Kalau ada yang belum kenalan dengan saya, saya gitu. Oke, sekilas lah, tak penting. Oke, saya mau cerita ini dulu. Misi tentang Rehat. Ini tempat kami, sekretariat kami di Jatiwaringin. Gymnya ini akan menjadi dapur umum duafa dan juga menjadi ghost kitchen itu. Sekarang ada istilah ghost kitchen tuh, mereka yang mau duafa yang mau punya usaha, masaknya bisa di sini, kemudian mereka bisa jual ke lewat GoFood dan sebagainya. Yang kedua, kita juga nanti mau cari tempat di luar tuh untuk lembaga inkubasi bisnis para tunanetra dan difabel, karena tunanetra saat ini yang paling terkena dampak, karena banyak orang nggak mau pijit lagi ya, gitu, karena COVID, takut walaupun pengen, sehingga sementara itu satu-satunya penghasilan mereka, gitu. Kebanyakan mayoritas kami, sehingga ketika bayangkan sehari ada cuma sebulan ada cuma dapat 2 orang, biaya pijit itu cuma 80.000 loh, sampai 100.000 maksimal, artinya 200.000 sebulan, cukup apa makan sekarang, nggak mungkin itu lagi gitu. Dan kami di Zoka itu dari dulu tidak suka meminta-minta gitu. Kami sukanya tukeran ilmu. Jadi
Karena kami ngajarin teman-teman tunanetra dan duafa untuk tidak, kalau bisa nggak minta, tapi kita jual beli ya, itu yang mau kita kerjain. Oke, ini sekilas dulu dream kita di dalam Ranger gitu, kita kerjain gitu. Yang kedua saya ingin cerita nilai pelatihan ini. Nilai pelatihan ini saya mau cerita dulu. Rehab itu ada 6 terapi di dalamnya. Ada energi, ada teknik, ada kapas yang hari ini kita belajar, ada energi medicine dari Edin, dan semua ini menyatu dalam ilmu rehab. Nah, saya ingin cerita ilmu kuantum touch saja nilainya segini kalau belajar di luar, di Indonesia sekitar 3-4 juta kalau ikut pelatihan. Jadi materi yang pelatihan yang ada di video gitu, sama yang kita belajar di itu nilainya sekitar segitu lah kalau belajar. Memang offline dan belajar di hotel. Kami ingin menyajikan ini semoga mudah-mudahan menjadi healing skill bagi Muslim di Indonesia, karena cara kita belajar itu tidak murni plug apa yang diberikan oleh dari sana, kita packing ulang dan kita memasukkan nilai-nilai spiritual Islam di situ, istighfar dan sebagainya. Oke, ini tentang mungkin udah tahu ya ini testimoni kita gitu. Dan Mbak Lulu itu sekarang sudah jadi dokter, dulu waktu masih mahasiswa, karena dulu kami ngadainnya komersil ya. Kemudian saya ingin cerita ini dulu sebelum kita masuk ke materi. Ya. Ini adalah penelitian dari David Hawkins, mungkin juga ada mungkin juga Bapak Ibu sudah paham ini ya, gitu. Ada di video gitu. Dan kembali manusia itu apa? Manusia jaringan sel, jaringan kemudian jaringan ada organ, jaringan, sel, kemudian sel itu dibelah lagi jadi atom, dan atom dibelah lagi sampai level namanya subatomic level, tidak ada bendanya, yang ada adalah kuanta atau kuantum itu. Dan di dalamnya ada elektron, proton, neutron. Itulah mereka, itu artinya mistik ya. Dan kerja kita seperti yang sudah dibahas, kerja kita seperti garpu tala ya. Ketika kita menggaungkan nada C dekat nada C. Jadi energi yang tinggi akan membimbing energi yang rendah untuk menyamakan pada energinya. Nah, ini yang mau saya cerita sebenarnya. Energi tertinggi itu menurut David Hawkins ada di level enlighten. Di level ini, level tauhid ya, level di mana manusia sangat dekat dengan Tuhan. Level kesadaran enlighten. Itu nilainya 700 sampai 1000 itu skala David Hawkins ya. Damai itu 600, joy itu 540, love itu 500. Nah, love itu yang dipakai di quantum touch. Kita mau meningkatkan level sampai 700 sampai 1000, yaitu di level tauhid, di level manusia itu berada sangat dekat dengan Allah. Peta ini bukan hanya tentang levelisasi manusia. Peta ini sebenarnya menggambarkan kalau kita belajar ilmu rehab, kita jadi tahu bahwa kita tidak perlu merasa marah, iri, dengki, takut, segala. Karena di level itulah energi kita sangat rendah. Orang yang iri, orang yang takut dan sebagainya, dia sangat levelnya rendah. Sehingga kita menjaga diri kita. Kalau kita meyakini bahwa Allah bersama kita, harusnya kita berada di level yang terbaik. Oh, suaranya nggak kedengar ya? Sebentar, begitu saya. Sebentar. Something with my phone. Tes. Suara kedengar nggak? Tes. Oke. Suara kedengar ya? Oke, kita lanjut ya. Ini saya ingin cerita. Ini maksud saya. Jadi clear ya. Jaga diri kita agar kita tidak berada di level terendah. Dan kalau berada di level terendah, hari ini kita akan naikkan level energi kita. Gitu. Agar kita tidak lagi terjebak pada energi yang rendah. Yang warna biru itu adalah energi terbaik gitu. Dan apa yang warna bukan warna biru, warna di bawah itu sebenarnya yang level di bawah 200 gitu, itulah energi yang paling jelek yang manusia beli dapat ya, sombong, marah, desire dan sebagainya, itu ada energi yang rendah.
So, jaga kita. Hari ini kita akan jaga energi kita di level tertinggi. Nah, saya ingin cerita ini dulu. Meridian. Jadi ada dua cara terapi di berbasis energi. Basisnya ada menyentuh di area manapun. Yang kedua, menyentuh di area meridian. Area meridian adalah lalu lintas energi. Gitu. Ibarat kalau kita di lalu lintas ya, kan tiap persimpangan itu ada mengarah kemana-mana. Nah, persimpangan itu ada poin-poin. Poin-poin ini disebut dengan meridian. Meridian adalah suatu titik pertemuan yang menghubungkan dengan berbagai macam organ atau kondisi psikis seseorang. Sebutkan meridian. Di dalam rehab terapi itu dua, menyentuh area yang sakit itu satu, yang kedua menyentuh area meridian. Itu sebenarnya dua-duanya di cover, dua-duanya bisa gitu. Area meridian adalah area yang terhubung dengan titik. Titik bukan titik sebenarnya. area. Kalau titik itu kita harus pas. Titik itu bicara akupuntur itu titik. Kalau di energi yang berbasis sentuhan itu bukan titik tapi area. Gitu. Karena kalau titik itu harus pas. Gitu. Nah, tahun lupa 90-an. 90-an kalau nggak salah. Ada sebuah mayat ditemukan. Mayat itu ditemukan di tempat yang sangat dingin. Kalau tidak salah pertemuan antara Austria dengan Italia, kalau tidak salah gitu. Jadi itu sangat dingin. Ternyata temukan mayat berumur 5.000 tahun. Dan ketika ditemukan, ternyata mayat itu seperti ditato. Jadi tato banyak. Dan ternyata itu bukan tato. Ketika didatangkan para ahli itu adalah titik atau area-area meridian tubuh. Dari mayat itu kita belajar tentang di mana aja area tubuh. Kurang lebih ada 5.000 area di situ. Ada 5.000 area meridian. Itu area-area yang terhubung dengan kondisi tubuh seseorang. Jadi ada kalau mungkin refleksi akan mengarah ke sini di badan macam-macam. Dan kadang-kadang memang berbeda-beda, bukan berbeda-beda karena area meridian itu banyak. Bisa aja di kaki, di titik ini berhubungan dengan liver, titik ini berhubungan itu di area lain ada juga yang begitu sama. Dan sebenarnya itu hanya pertemuan-pertemuan antar alur energi. Bedanya adalah kalau aliran darah terlihat ya, aliran energi nggak terlihat. Maka acuannya dari mana? Acuannya adalah mereka yang telah melakukan melakukan dan 5.000 titik ini yang ditemukan di mayat ditemukan. Oh ini terhubung dengan ini, oh ini terhubung dengan ini. Begitu juga dengan energi begitu. Lalu lintas energi itu namanya meridian. Baik, kalau ada yang nggak ngerti silahkan langsung bertanya ya. Nanti setelah boleh dengan cek biar nanti kita bisa diskusi lagi gitu. Oke, saya ingin prinsip dulu ini. Jadi ini adalah pikiran, energi dan kata, hubungan antara ketiganya. Pertama, energi ngikuti kemana pikiran pergi, dan ini kata kunci di dalam teknik rehat. Energi ngikuti kemana pintu, dan nanti kalau Bapak Ibu belajar distance healing ini dipakai. Yang kedua, ekspresi pikiran diwujudkan dalam kata. Jadi kalau kita mengatakan, ini susah, gitu. Maka sebenarnya sebelum kita mengatakan, kita telah ada gambar di pikiran kita dan kita katakan susah, ekspresinya gitu. Ketika mengatakan susah, otomatis karena itu hasil dari pikiran, kata kemudian otomatis energi kita ngikuti kemana arti susah. Gitu. Ya, saya udah pernah cerita kasus di mana orang meninggal di tempat kulkas ya, di gudang es ya, sementara gudang es itu sebenarnya nggak jalan. Tapi karena dia mengatakan dalam dirinya, aduh gimana ya gitu. Aduh gimana ya, sebenarnya karena ada gambar tentang es di situ, di mana orang meninggal di gudang es yang sangat dingin, dan itu terekspresikan dengan kata. Di saat itu confirm antara kata dan pikiran, kemudian terjadilah energi down di situ, energi kita down karena diperintahkan oleh pikiran untuk down. So dengan kata lain, words are energy. Jadi kata-kata itu adalah energi. So berhati-hati dengan kata kita karena kata-kata kita akan memancing kondisi energi dalam tubuh. So be careful dengan kata, dan kata kita yang akan kita pakai. Jadi kalau dalam ilmu terapi berbasis energi seperti ketukan,
tapping itu, maka kita banyak menggunakan kata. Misalnya saya ini, saya ini, saya ini. Gitu. Kenapa ketika kata itu terjadi, ketika kata yang negatif memancing imbalance ya, tubuh kita menjadi tidak seimbang secara flow, energi flow-nya, dan di saat yang itu kita ketuk, sengaja dibuat imbalance, diketuk agar terjadi proses healing di situ. Maka dengan kata lain, berhati-hati dengan kata, karena kata akan memancing energi flow di dalam diri. Jadi bentuk energi flow kita akan bergantung pada kata-kata kita ucapkan pada diri sendiri. Gitu. By the way, berpikir itu sebenarnya berdialog. Ya, kalau kita bicara berpikir, kita berdialog di antar diri kita. Nah, dialog internal kita itu kalau tidak maksimal, tidak produktif, dia akan menghasilkan energi yang tidak produktif kembali. Energi volatile, energi mengikuti kemana pikiran kita. Ini prinsipnya. Ya, jadi kita pegang di situ. Oke. Pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke sesi. Sebelum kita masuk, ada pertanyaan nggak tentang teori sedikit? Karena nanti kita akan diskusi tentang teknik tadi, 10 langkah tekniknya, kemudian baru kita akan praktek bareng. Tapi sebelum itu ada pertanyaan tentang ini. Jadi kembali, energi ikuti kepala pikiran penting, satu. Yang kedua, nanti kita akan mengucapkan kata-kata. Sambil mengucapkan kata-kata, kita sentuh beberapa area tubuh di dalam diri kita untuk menstabilkan apa yang terjadi pada diri kita. Jadi misalnya ada orang down, maaf Bapak Ibu, saya ingin cerita dari hubungan emosi dengan penyakit. Beberapa pakar mengatakan bahwa psikosomatis itu adalah gejala psikologis terhadap penyakit, dan itu benar. Psikosomatis benar. Namun pahami, ketika kita sakit, psikis kita terganggu, pikiran kita terganggu. Orang yang kena COVID gitu, batuk dikit hilang pilek dan hilang penciuman, itu ketika hilang penciuman dia memvisualisasikan ke dalam dirinya. Kalau dia datanya banyak, maka dia akan memvisualisasikan kemarin orang COVID meninggal ya gitu. Dan ini membesar di dirinya seperti kejadian yang mereka yang meninggal di gudang es tersebut. Mungkin yang belum tahu, saya mau cerita lagi ya, karena saya jarang, beberapa mungkin belum hadir waktu saya cerita. Jadi ini kasus di luar ya gitu. Di Amerika tahun 40-an gitu. Jadi ada orang, dia tugasnya ada shift 3, shift akhir ya gitu. Dia itu tugasnya bersihin, salah satunya bersihin gudang es yang isinya daging. Itu dia kerja di hipermart besar. Konon karena cerita ini konon karena saya nggak banyak simpang siur, tapi cerita ini konon namanya Walmart. Dulu di Indonesia ada Walmart daerah Karawaci. Kemudian sekarang udah tutup. Jadi itu gudang besar, isinya daging dan sebagainya. Hari itu dia datang, dia lihat kok berantakan, dia masuk dan dia lihat kok tidak ada persediaan daging, tapi dia masih bersihin aja lah. Kok daging nggak ada. Jadi karena daging nggak ada, biasanya kan kerjaannya numpuk-numpukin daging dan misalnya nih daging ikan, daging itu gitu. Karena di tempat yang dingin kan gitu. Nah, yang menarik ada hari itu dia datang, dia bersihin, nggak ada dagingnya, maka dia bersihin lantai dan sebagainya. Begitu selesai dibersihin, mau keluar, ternyata pintunya dikunci, lupa gitu. Orang di dalam, ada orang di dalam gitu. Dia gedor-gedor sampai itu kenceng, nggak ada yang dengar. Dan dia panik karena berada di gudang es yang dingin. Dan besoknya ditemukan dia meninggal. Hasil autopsi mengatakan dia meninggal seperti orang kedinginan. Dan yang menarik ternyata hari itu cuci gudang. Dan bagian itu sebenarnya dimatikan. Semua jadi dimatikan. Jadi sebenarnya tidak ada dingin di situ. Pertanyaannya mengapa itu dingin? Karena pikirannya memancing visualisasi tentang bagaimana orang meninggal kedinginan. Dan visual itu membesar sehingga seakan-akan memerintahkan pada energi untuk shutdown. Jangan lagi bertahan dan ujungnya besoknya meninggal. Yang menarik adalah itu kejadian banyak di kita sekarang.
Orang nggak boleh panik pilek dikit dan sebagainya, atau visualisasi COVID dan datanya begitu besar memancing pikiran untuk memerintahkannya hati-hati COVID dan karena saking besarnya lama-lama pertahanan tubuh kita down. Itu sebenarnya hasil kerja pikiran kita membelenggu potensinya untuk tumbuh, akibatnya itu yang terjadi. Nah, bahaya makanya tadi kata-kata tuh memancing energi itu bahaya gitu. Karena kata-kata ini yang akan membuat energi flow di dalam tubuh kita stuck. Itu ngeri. Oke, clear ya. Kalau clear kita lanjut nih dengan tekniknya. Oke, ada titik 3 di sini. Belakang begini posisinya. Ini adalah seorang bernama Tapas Fleming. Tapas Fleming, dia adalah seorang acupressure. Dia acupressure belajar ilmu Cina Meridian. Suatu saat dia tidur siang di kantor dan bangun tidur tuh dia tuh nggak sengaja dia pegang area tubuhnya karena pertama otak kok lama-lama menarik gitu. Terjadi healing proses ke dalam dirinya. Ada apa nih kok bisa? Kemudian dia melakukan itu. Terus dia kerjain dan terjadi perubahan dalam dirinya. Oh, kemudian diajarkan orang lain, diajarkan yang beberapa orang, dan terjadi juga perubahan yang sama. Dan ini menarik menurut saya karena pada akhirnya dari ini berkembanglah secara internasional. Jadi titiknya ada di ini jari manis, taruh di sini. Kemudian ibu jari taruh di sini. Jadi tengah tempel di tengah dahi. Ini jari manis, ini jari tengah tempel di tengah dahi. Nah ini ya, yang ini biar aja nggak. Nah, bagian belakang tangan, satu lagi yang anjing taruh di belakang. Posisinya seperti ini nih. Jadi taruh di daerah belakang nih. Jadi posisinya nanti begini. Posisinya begini. Oke. Tantangannya satu, ini walaupun perdebatan, tapi Tapas nggak bilang. Beberapa orang mengatakan jangan melakukan ini berhenti lama selama 4 menit karena itu ada sebagian orang pusing, walaupun saya sebenarnya nggak pusing juga sih. Kalau kita lama gitu nggak pusing. Makanya sesinya adalah biasanya 2-3 menit lepas, udah gantian. Jadi jangan terlalu lama di posisi itu. Nanti kita akan lakukan cara melakukannya. Gitu. Cara melakukan ini agak berbeda dengan yang biasa. Biasanya kita langkah pertama berdoa dulu, pegang dada. Dada itu dirasionalisasi, baru kemudian begini sampai selesai. Nah terakhir titik keseimbangan kayak Walkman itu taruh di tengah tangan. Taruh di tengah tuh sebenarnya yang penting itu jempol, ibu jari di bawah daun telinga, sisanya di atas. Kayak kita pegang Walkman ini. Itu titik keseimbangan, area keseimbangan. Langkah melakukannya adalah pertama doa sambil pegang dada. Kita doanya adalah ini dilakukan hampir di setiap energi di MTP di banyak teknik juga dilakukan. Doanya sederhana, cuma mengatakan menerima dan melepaskan. Ada istilah menerima dan melepaskan. Jadi kalau kita sakit apapun, punya perasaan apapun, misalnya ya Allah, walaupun hari ini saya sakit kaki, saya terima sakit ini, saya terima semuanya, karena ini sebuah bagian daripada pembelajaran pada diri saya, dan mohon ridhamu untuk melepaskan. Ini adalah doa yang sebenarnya sudah direvisi. Aslinya adalah saya terima sakit ini, dan saya punya kekuatan untuk melepaskannya. Itu aslinya. Cuma karena masuk ke kita, doanya adalah karena kita adalah orang agama, yang sangat agama, kita berlindung pada Allah, kita minta pertolongan pada Allah, sehingga doanya menjadi ya Allah gitu. Walaupun hari ini saya sakit merasa sedih, merasa tidak nyaman apapun itu, saya terima diri saya seutuhnya dan mohon ridho, mohon kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua rasa ini. Itu yang mau kita. Doa itu penting ya, karena ini doa itu ambil dari psikolog namanya Carl Gustav Jung gitu. Ada istilah dia itu semakin kita tekan, semakin dia keluar dalam bentuk lain. What you resist, you will pressure. Jadi what you resist, kayak gayung ditekan gitu, dia akan muncul dalam bentuk lain.
Makanya ada istilah kalau kita punya perasaan tidak nyaman, jangan di denial itu didustai gitu. Saya nggak takut kok, gitu kan gitu. Itu sebenarnya ketika ngomong itu rasa itu akan muncul dalam bentuk lain. Ada istilah ini percaya tidak percaya. Sebenarnya dia percaya gitu. Jadi ada kata ini percaya nggak percaya, maksudnya dia percaya sebenarnya. Itu. Nah, doa kita itu. Yang kedua, langkah berikutnya posisi ini, namanya posisi apa tadi, area meridian. Kemudian kita katakan, misalnya kita takut ya, maka yang kita lakukan adalah perhatikan aja ketika kita melakukan, duduk dan pikirkan rasa ini. Pikirkan, saya takut nih, kemudian apa yang saya lakukan. Bahkan untuk diet pun bisa ini. Kita tahu kalau orang diet misalnya, kita harus makan banyak. Tapi kita maksain makan banyak kan? Maka kita duduk pegang ini sambil kita kan, saya hari ini makan banyak. Biarin aja, kemudian perhatikan ketika kita makan banyak selama 2 menit. Itu yang mau kita, di kata-kata kita ngomong gitu. Yang kedua, kita tantang tuh keyakinan itu. Misalnya, kita pegang ini, saya makan banyak karena saya merasa sedih dan makan adalah solusi, misalnya gitu, di nomor 2. Di nomor 3, kita kebalikannya. Kita akan katakan tidak benar bahwa solusi dari saya tidak nyaman adalah makan banyak. Jadi membalikan situasi dan keyakinan yang kita lakukan. Nomor 4 adalah solusi batin. Nah, ini penting sebenarnya. Semua perasaan tentang makan banyak, konteksnya kalau makan banyak ya, semua perasaan yang tentang makan banyak hari ini telah selesai. Ini sebenarnya sugesti di dalam diri kita. Ketika mengatakan hari ini telah selesai, artinya semua hal yang berhubungan dengan makan banyak ini, hari ini selesai. Itu kondisi kemarin lah. Hari ini selesai, saya sudah tersembuhkan sugesti di dalam diri. Oke? Nomor 5, nanti kita lakukan bareng ya. Nomor 5 saya ingin kata-katanya aja. Nomor 5, kata-kata akar penjara. Semua hal akar dari yang membuat saya makan banyak, hari ini telah selesai. Artinya kita akan mulai hidup baru. Semua hal. Sudah, setelah itu diam 2 menit, perhatikan saja apa yang terjadi. 6, sama ini memaafkan. Semua orang, baik saya sengaja maupun tidak, yang berhubungan dengan kondisi ini, kondisi saya tidak buat nyaman, saya telah maafkan, dan ya Allah, mohon maafkan kesalahan saya terhadap kondisi ini. Jadi memaafkan. Kita maafkan orang lain dan kita minta maaf pada Allah. 7, nanti kata-katanya ikutin aja, sederhana itu. Semua hal yang masih tersisa yang terhubung dengan masalah ini, hari ini telah selesai. Kata telah selesai menjadi kata kunci. 8, ini 8 adalah semua hal yang terjadi pada diri saya hari ini, saya terima diri saya. Saya terima diri saya sebagai bagian dari pembelajaran saya. Menerima kembali. 10, saya memilih untuk mempunyai perasaan A, B, C. Terserah Bapak Ibu mau punya perasaan apa nanti. 10. Dan terakhir 10, kita sambil pegang ini, begini. Kemudian kita katakan, ya Allah, ya Rob, saya hari ini menjadi orang yang baru. Menjadi orang baru, saya mempunyai perasaan ini. Mohon tidak dari kondisi saya yang baru ini. Itu aja selesai. Oke. Clear ya? Gitu. Sekarang latihan pertama. Latihan pertama bukan ini sebetulnya. Kita latihan pertama latihan observer, mengamati. Ya nanti habis ini kita lakuin ya selama 1 menit ya 2 menit. Yang bagus sebenarnya 10 menit, tapi saya mau coba 5 menit ya. Nanti bangun setelah itu. Langkahnya sederhana. Karena ini kita latihan mengamati, karena di teknik ini akan ada banyak pengamatan. Latihan sederhana, nanti kita pilih satu kata. Misalnya kelinci ataupun apapun ya. Terserah Bapak Ibu menggambarkan kata kelinci, tapi mulailah dengan kata tulisan KELINCI, kelinci gitu. Nanti kita duduk cari tempat tenang,
Bayangkan kata kelinci. Tugas kita cuma satu. Ikuti kemana kelinci itu pergi. Kelinci kata-kata ya. Kalau mau apa? Cari tempat yang tenang, kemudian tulisin kata KLINCI, kelinci. Kita tulis di dalam benak, nanti pejamkan mata, tulis kelinci. Kemudian tuliskan, terus ikuti kemana tuh kata-kata itu pergi. Ini adalah teknik yang ketika pikiran kita penat, gitu, no ID, no apa, lakukan ini sebenarnya. Ini sederhana. Hanya kita tulis kata di katanya boleh apa aja, cuma sebenarnya tekniknya disebut chasing the rabbit, jadi ngejar kelinci. Sebenarnya kata-katanya boleh apa aja, gitu. Tapi tekniknya disebut chasing the rabbit. Chasing the rabbit itu membayangkan duduk tenang, tarik nafas 3 kali, kemudian tenang, kemudian pejamkan mata, bayangkan di dalam bayangan ada kata kelinci, gitu. Kelinci atau apapun dah, tapi kita mulai kelinci aja biar Islam. KLINCI, kemudian ikuti kemana kata itu pergi. Kadang-kadang kata itu pergi kemana-mana, kita cari. Lakukan itu selama 5 menit aja. Gitu. Bukan hanya tentang latihan buat ini, tapi latihan ini sebenarnya memancing kita untuk kembali pada kesadaran diri. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita, banyak masalah, banyak pressure, dan sebagainya membuat kita stuck. Gitu. Kita perlu kembalikan kondisi kita pada kondisi yang normal. So, sebelum kita mulai latihan, ada pertanyaan nggak tentang kita mau latihan apa selama ini? Untuk yang tadi segala. Udah itu kita nanti mulai. Jadi kerjaan kita nanti cuma duduk tenang. Kita lakukan selama 5 menit ya. Bayangkan ada kata kelinci di dalam pikiran kita, KLINCI. Duduk tenang, tarik nafas, ikuti saja kemana kata-kata itu pergi. Kadang-kadang dia miring-miring, segala ikuti aja. Dan kita bisa lakukan itu 5 menit. Ini adalah teknik yang bagus Bapak Ibu, karena dengan teknik itu sebenarnya kita mengembalikan kondisi kita. Jadi kadang dalam hidup ini, kalau kita pernah pikiran gitu, dengan masalah, dengan apa, dan saya paham kondisi COVID ini karena beberapa kali kita didatengin orang untuk kantor diskusi dan sebagainya. Lakukan ini 5 menit, kalau Bapak Ibu bisa di 10 menit, nggak apa-apa. Oke, sebelum latihan ada pertanyaan? Tunggu 2 menit ya. Boleh chatting, boleh langsung, boleh. Tunggu 2 menit. Oke, kalau nggak ada bagus. Yuk kita posisikan duduk nyaman, pejamkan mata, ya. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Dan tuliskan kata kelinci. KELINCI. Tuliskan kata kelinci. Dan biarkan, perhatikan saja kata-kata itu. Bila kata-kata itu pergi, ikuti saja kemana dia pergi. Tarik nafas, keluarin untuk membuat kita tenang. Dan tugas kita hanya ikuti kemana kata-kata itu pergi. Fokus, ikuti kemana-mana pergi. Jangan berpikir hal lain. Tugas kita mengikuti kemana kata kelinci itu pergi. Fokus ke situ.
Lalu jaga fokus kita. Fokuskan pada kata kelinci. Aduh, enak banget duduk. Hah? Astagfirullah. Fokuskan pada kata kelinci. Fokus pada tulisannya KELINCI. Kelinci, dan perhatikan kemana kelinci itu bergerak. Perhatikan kata-katanya. Ini adalah teknik yang bagus untuk menggeser fokus kita dari masalah pada kondisi netral, orang menyebutnya neutral state atau uptime state. Neutral state adalah ketika kita mengembalikan posisi pikiran pada posisi netral. So, fokuslah pada kata kelinci. Beberapa orang sangat fokus pada masalah, sehingga melupakan bahwa dia punya potensi untuk menyelesaikan. Dan kadang-kadang agak susah menggeser masalah. Maka tugas kita adalah fokuskan pada satu titik yang bisa menggeser kita dari fokus kita pada masalah. Ayo lakukan 2 menit lagi. KELINCI. Hari ini kita bertugas sebagai pengamat, observer. Pengamat itu tidak mengintervensi kegiatan. Dia hanya mengamati saja. Ayo lakukan 2 menit lagi. Oke, tarik nafas. Mulai buka mata sekarang. Oke, itu latihan pertama. Memperhatikan kita menjadi observer, pengamat terhadap kata kelinci ya, karena nanti kita akan banyak mengamati kondisi tubuh. Oke, ayo sekarang kita lakukan latihan. Pilih sekarang sebelum kita mulai, pilih satu masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Entah masalah fisik ataupun masalah psikis. Kemudian nanti kita akan lakukan langkahnya. Oke, ikuti langkah yang akan saya lakukan. Kemudian dari itu kita berdiskusi. Oke, pertama letakkan tangan di dada. Kemudian tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Kita mulai berdoa ya. Ya Allah, hari ini saya merasa seperti perasaan kita. Walaupun hari ini saya, kemudian kita katakan, walaupun hari ini saya merasa seperti yang dirasain, sakit atau apa di bagian mata. Dan ini membuat saya, titik-titik sebutin,
tidak nyaman, kegiatan saya terganggu, terus apapun itu, sedih, apapun itu. Walaupun saya merasa tadi titik-titik dan ini membuat terjadi titik, saya terima ya Allah. Saya terima seluruh perasaan, seluruh rasa sakit ini. Dan saya memohon kekuatan darimu, mohon ridho darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini sampai akar-akarnya. Ulangi lagi. Ya Allah, walaupun hari ini saya merasa, sebutin perasaannya. Dan itu membuat saya sebutin apa terusannya. Saya terima diri saya seutuhnya. Dan mohon ridho, mohon kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini sampai ke akar-akar. Sekali lagi, ya Allah, ya Rabb, walaupun hari ini saya merasa, sebutin semua dirasain. Saya terima diri saya seutuhnya. Dan mohon ridho dan kekuatan darimu untuk melepaskan dari semua perasaan ini. Bagus. Jadi sudah, tarik nafas, boleh buka mata. Nah, sekarang baru posisikan tubuh kita. Ibu jari manis taruh di tengah. Dari tengah kita sentuh area dahi kita, area tengah dahi. Tangan, boleh mulai kanan dulu, tangan kiri yang di belakang. Nanti kita akan lakukan boleh bolak-balik ya. Ini kanan, tangan kiri di belakang. Oke. Tarik nafas, keluarin. Kemudian bayangkan ketika kita, kalau tadi sakit, bayangan kita sedang merasa sakit. Bayangkan visualisasi apa yang muncul. Dan kemudian katakan apa yang saya yakini misalnya. Hari ini saya sakit seperti ini dan membuat saya seperti ini. Yang menarik kalau saya suka melakukan sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sampai lakukan istighfar dan biarkan situasi ini kita ucapkan dalam hati selama 2 menit. Oke? Biarkan dan lihat apa yang terjadi pada diri kita. Lakukan 2 menit. Tangan, perhatikan saja sambil pejamkan mata. Dalam kondisi ini perhatikan saja apa yang terjadi pada diri kita. Oke, tarik nafas, lepaskan kondisi. Kemudian kita lakukan lagi langkah 3. Boleh dibalik, yang pegang kiri, yang nopang kanan. Kalau tadi kan itu posisi yang oke. Kemudian katakan kepada diri kita semua keyakinan atau situasi yang berhubungan dengan kondisi ini, kondisi saya saat ini telah selesai. Ulangi lagi, semua kondisi dan keyakinan saya yang terhubung dengan masalah ini hari ini telah selesai dan terputus dari keyakinan saya yang saya miliki. Ulangi lagi, semua hal yang terhubung dengan situasi ini dan keyakinan saya telah terputus dengan dan telah selesai. Kemudian duduk dan perhatikan selama 2 menit. Fokus di bayangan yang muncul. Perhatikan saya selama 2 menit.
Oke, kemudian lepaskan tangan. Kita masuk ke 4, solusi batin. Posisikan tangan kembali. Kemudian katakan ke dalam diri, semua hal yang berada di dalam diri saya yang terhubung dengan masalah ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Ulangi lagi 3 kali ya. Semua hal yang terhubung dalam tubuh saya atau diri saya yang terhubung dengan situasi ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Ulangi lagi, semua hal yang terhubung dengan kondisi diri saya yang terhubung dengan masalah ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Oke, perhatikan saja apa yang muncul. Baik, sekarang ganti tangan, kemudian posisikan sama. Kali ini kata-katanya berubah menjadi seluruh akar masalah atau sumber awal yang menyebabkan saya punya perasaan seperti ini, saat ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Oke, ulangi kata-kata yang sama. Seluruh akar penyebab yang membuat saya mempunyai perasaan ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Sekali lagi, seluruh masalah, seluruh akar penyebab saya punya perasaan seperti ini telah selesai, dan saya menjadi orang yang baru. Perhatikan apa yang muncul, biarkan saja hadir. Baik, ganti tangan sekarang. Kita akan mulai afirmasi yang berbeda. Saya memaafkan siapapun yang membuat saya punya perasaan ini. Dan ya Allah, maafkan saya bila saya terlibat sehingga membuat saya punya perasaan seperti ini. Seluruh kondisi maaf dan memaafkan pada kondisi ini telah selesai. Ulangi lagi, sekali lagi boleh. Seluruh orang yang terlibat dalam masalah ini, saya telah memaafkan, dan ya Allah, mohon ridhamu untuk memaafkan saya bila saya terlibat dalam kondisi yang membuat saya punya perasaan seperti ini. Seluruh proses maaf memaafkan yang terhubung dengan kondisi ini telah selesai.
Udah, biarkan selama 2 menit. Baik, kita ganti tangan dengan afirmasi yang lain. Posisi tangan, bagus. Katakan kepada diri, seluruh sisa masalah yang masih ada, yang terhubung dengan masalah ini, semua telah selesai. Sekali lagi, seluruh sisa masalah yang terhubung dengan masalah ini telah dibersihkan dan telah selesai. Sekali lagi, seluruh masalah yang masih tersisa pada kondisi ini telah dibersihkan dan telah selesai. Diam 2 menit dan lihat apa yang terjadi. Oke, ganti tangan. Kita ganti afirmasi. Apapun yang terjadi pada kondisi ini, saya terima diri saya seutuhnya, dan saya terima sebagai bagian dari sejarah hidup saya. Bagus, ulangi lagi. Apapun yang terjadi pada kondisi ini, saya terima diri saya seutuhnya, dan saya terima sebagai bagian dari sejarah hidup saya. Ulangi lagi. Apapun yang terjadi karena kondisi ini, saya terima dari saya seutuhnya, dan saya terima sebagai bagian dari hidup saya. Dia diam dan perhatikan apa yang terjadi. Sambil tetap memegang kondisi posisi yang sah. Oke, ganti posisi. Bagus. Saat ini saya memilih untuk mempunyai perasaan, sebutin perasaan positif. Saya saat ini misalnya memilih perasaan untuk bahagia, dan memilih perasaan untuk bahagia dan yakin akan jaminan Allah pada kehidupan saya. Misalnya itu ya. Saya memilih saat ini memilih perasaan bahagia dan yakin akan jaminan Allah pada kehidupan saya. Saya memilih saat ini memilih perasaan bahagia dan yakin akan jaminan Allah pada hidup saya.
Sudah, dengarkan saja, lihat apa yang terjadi. Oke, nah sekarang posisinya berubah, tangannya seperti pegang woknya di bawah kuping, gitu ya, berubah. Oke, afirmasi berbeda. Saya saat ini menjadi orang yang baru. Di setiap sel kehidupan saya, setiap partikel-partikel bagian dari diri saya akan berubah menjadi orang yang baru. Ulangi lagi, saya hari ini menjadi orang baru. Di setiap sel dan bagian-bagian partikel hidup saya berubah menjadi orang yang baru. Saya ulang lagi, saya hari ini menjadi orang yang baru. Setiap bagian dan partikel-partikel terkecil dalam hidup saya, semua itu berubah menjadi hal yang baru. Bagus. Agak lama di sini nggak apa-apa, hanya titik keseimbangan. Oke, ucapkan alhamdulillah. Itulah sesi healing kita untuk self healing ya gitu. Jadi kita akan lakukan 10 step gitu. Dan setiap set kurang lebih 2 menit ya. Jadi totalnya kurang lebih 20 menit. Oke, ada pertanyaan tentang ini. Tentang langkah ini. Jadi ulangi ya tadi dari doa sampai titik-titik integrasikan sebuah ke dalam diri kita dan kita menjadi orang yang baik. Cek perasaan kita setelah kejadian terhadap ketika kita ingat sebuah masalah ataupun apa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Jadi tadi fokus ke masalah, kemudian fokuskan kepada apa yang terjadi dalam hidup kita. So, ada pertanyaan tentang ini? Lakukan ini tiap hari. Kalau bisa sih jarang-jarang buka ya. Gitu. Nanti kalau mau sangat sering lakukan jarang buka, lebih fokus ya. Fokusnya 2 menit asal tiap sesi tidak lebih dari 4 menit ya. Gitu. Totalnya ada 10 menit. Kecuali yang di sentuhan dada itu boleh dada lama nggak apa-apa. Bahkan kadang-kadang saya sampai 7 kali itu. Gitu. Ya Allah, saya terima diri saya seutuhnya karena itu kunci untuk menyelesaikan teknik ini. Baik, saya tunggu 3 menit. Ada pertanyaan nggak tentang teknik ini? Teknik yang bagus, ajari ke orang-orang. Bahkan saya pernah mengajarkan ini ke guru-guru TK dan SD ya, gitu, untuk membantu siswa belajar lebih giat, lebih konsentrasi, dan lebih tenang dan nyaman. Gitu. Dan sebenarnya bisa lakukan untuk kelas berapapun. Gitu. Intinya kita bangun orang. Karena kadang-kadang dalam kehidupan kita itu kita sudah stuck, terbatasi. Mengapa kita stuck? Karena pikiran kita stuck. Ini adalah membuat jalur neuron baru. Jalur neuron itu setiap bulan, kalau nggak salah, hampir seluruh sel dalam hidup kita diperbarui. Tapi seluruh sel ini diperbarui awalnya netral. Cuma data lama sering sekali dimasukkan ke dalam sel ini, akibatnya kita tidak menjadi orang baru. Kita menjadi orang sel baru tapi dengan program lama. Akibatnya jadi sama aja. Ya, kita tidak berubah berpikirnya. Oke, ada pertanyaan boleh silahkan.
Pak Ari, untuk yang orang yang kecanduan merokok juga bisa seperti ini ya Pak Ari? Ya, karena orang candu rokok itu kan dia merokok itu karena ada kondisi mental tertentu. Dan Gitu. orang merokok itu sebenarnya output dari kondisi mental dia. Kalau orang stres merokok kan, semakin tinggi Iya, stresnya semakin banyak rokoknya. iya, iya. Ya, jadi kita fokusnya apa Ke, yang membuat dia merokok. gitu. Ya, jadi untuk menemukan ininya apa kenikmatan apa yang dapatin merokok. Mostly kebanyakan orang lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks kan, gitu. Iya. Nah, kenapa dia butuh rileks? Karena ada sesuatu, Bu. Entah Enggak, ini bosan, gimana? kayak pernah saya temukan ini ke teman kafe gitu ya. Itu kan setiap untuk nganu pelanggannya dia ini karena lingkungan ya, temennya juga ngerokok ikut ngerokok. Itu gimana Iya, itu Pak? iya, temannya merokok. Pertanyaan tanyain sama dia itu. Mengapa dia merokok? Apa kenikmatan apa yang diberikan oleh rokok? Itu yang kita akan selesaikan. Kenikmatan Hmm. apa yang lebih rokok? Kadang-kadang orang nggak nyadar sebenarnya dia sedang mengejar kenikmatan tertentu ketika ngerokok. Entah dia stres, entah dia apapun ya gitu. Kenikmatan rokok itu menghasilkan kondisi tertentu secara mental. Gitu. Dan itu yang dia mau kejar, bukan rokoknya sebenarnya, Bu. Iya. Dari rokok itu menarik nafas lebih panjang itu relaksasi ya. Iya. Itu relaksasi sebenarnya. Itu yang dia mau kejar. Pertanyaannya mengapa dia butuh rileks? Mungkin ada masalah apapun itu. Maka kita fokusnya ke masalah apa? Ke masalah itu yang mau kita kejar. Sama Cuma halnya, iya ya. gini, maaf. Kalau dia mau merokok, tanyakan dia mau berhenti apa enggak. Kalau dia nggak mau berhenti susah tuh. Nah, itu. Iya gitu. Jadi berkali-kali kalau orang datang ke saya nih ya, ada bapak-bapak datang gitu, Mas aku mau berhenti rokok. Saya bilang bapak rokok udah lama, udah berapa lama? 30 tahun merokok. Terus ujuk-ujuk hari itu datang saya tanya, ada apa Pak? Jadi dari 30 tahun rokok ujuk-ujuk adik. Karena ini Pak, ya di rumah pada protes. Nah, berarti bukan dari motivasi diri kan? Gitu. Iya, iya. Pertanyaan saya balikin. Anda di rumah tidak protes, Bapak masih merokok enggak? Masih, boleh tahu Pak? Apa yang membuat Bapak merokok? Nah, itu saya kejar kenikmatan itu. Terus gini, Pak Ari, kemarin pernah saya aku pressure ke teman saya itu. Kemudian kan saya teliti, saya diagnosa kan di perutnya itu mungkin karena kebanyakan minum. Ya, anak kafe itu kan begitu. Saya nanya, ini nggak bisa Mbak, soalnya mungkin karena pekerjaan dia yang mengharuskan untuk minum. Itu apa bisa untuk seperti ini? Ya, coba tanya dulu. Bahasa terakhir bisa saya kejar tuh. Pekerjaan apa yang membuat orang harus minum? Itu dah. Nggak ada pekerjaan yang membuat orang harus minum. Tapi Apalagi dia kerjaan apa, profesinya Bu? gitu. Enggak kan di kafe mungkin dia harus melayani orang-orang itu dan harus minum gitu loh Pak. Itu Dia terus itu gimana gitu tuh. Terus dia kan akhirnya kan sakit kan saya bilang jangan banyak minum ini mengakibatkan seperti ini gitu loh. Nah, itu tuh apa bisa dijadikan untuk dengan metode seperti ini jadi dia akhirnya nggak minum atau gimana gitu Ari? nggak gini. Dia nggak minum itu, pertanyaan dia kembali gitu. Satu ya, kita bicara minum sendiri gitu. Dia sadar nggak apa yang dia lakukan? Itu pertama yang Oh iya. sadar nggak bahwa dia sedang membunuh dirinya secara perlahan satu. Yang kedua, secara kembali tentang kita bicara agama ke dia juga. Apakah pekerjaan dia itu mensupport kehidupan dia secara internal pun mau eksternal mungkin duitnya secara internal karena sudah gini Bu, orang yang minum itu kalau apalagi kita pernah belajar ya agama dia ngerti itu salah. Sama kita pacu itu. Nah, cuma bukan kadang-kadang ada orang posisi gitu dari awal dia nggak mau pindah kerja. Nah, Jadi itu nggak. kenapa? Padahal dia tahu padahal itu jelek, dia tahu itu jelek gitu. Nah, sekarang Iya, tinggal kita kuatkan sama dia gitu. Satu gitu. Dia pahami itu. Yang kedua, lakukan relaksasi. Jadi nggak usah ibu yang terapi dia. Lakukan kondisi tadi tuh gitu. Dari awal sampai akhir. Kemudian bantu katakan itu saya suka terapi ini sebenarnya. Katakan ya Allah. Nanti lama-lama dia sembuh sendiri. Ya, memang begini. Orang polisi ini nggak bisa dinasihati. Ya Jadi itu udah susah. minum itu haram dan sebagainya boro-boro udah nggak didengar sama kita gitu. Maka lakukan ini aja. Tapi katakan ya Allah.
kesadarannya hadir, Bu. Karena ketika dia nyebut Allah, dia orang yang suka berbuat minum segala itu, ketika menyebut nama Allah lama-lama dia sungkan sedih tanda kutip pada Allah gitu. Gitu. Ya, itu yang saya kadang-kadang yuk kita lakukan ini. Jadi kalau saya ketemu orang yang suka korup dan segala itu, saya duduk aja. Kadang-kadang dia cerita ada sakit nggak pernah sembuh kan, ada sakit udah keluarganya kadang muter orang yang suka korup dan riba. Ya udah, saya nggak capkan nasihat begini susah tinggal nasihat. Justru kayak yuk cari tempat tenang, nasihat. Di situ ada kata-kata ya Allah, ya Allah, ya Allah. Lama-lama dia berubah sendiri. Sungkan sendiri Pak ya. Sungkan sendiri sama Allah. Kasarnya saya minta doa, tapi kok saya tahu kondisi saya kok begini, minta doa sama Ya ya Allah, sudah ya Pak. Allah. Biarkan itu lakuin. Itu sebenarnya kita nasihatin dia sudah dari situ. Karena kita minta kadang ya itu Allah. gini Mbak, kadang saya bilang ya gimana lagi Mbak, itu profesi saya untuk nganu anak saya, biaya anak saya seperti bla 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 gitu deh Pak. Ya. Pertanyaannya sebenarnya kan kalau orang mengatakan tersebut, pertanyaannya adalah emang nggak ada ide pindah profesi. Gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kalau orang lama di tempat itu artinya dia menyukai itu karena dia tidak berusaha mencari ide lain. Iya, benar Pak. Nah, saya ada cerita nih buat teman-teman sebenarnya. Makanya saya tuh kadang-kadang kalau lihat ini nggak suka judgement, Bu. Ada kondisi kasus ya. Lupa, wanita tuh umurnya mungkin 28 tahun. Dia terpaksa menjadi PSK. Nggak punya saudara, nggak punya siapapun. Anaknya sendiri, Bu. Anaknya dicerai sama suaminya pergi kemana, anaknya sendiri. Terus bukan anaknya masih kecil, jadi butuh susu buat anaknya dan sebagainya. Iya. Saya waktu itu sebenarnya sambil merasa bersalah, ya Allah, ya Rob, gitu. Ini umat Islam punya tantangan, masa ini nggak punya solusi. Cuma terakhir teman-teman, dia pertanyaannya dia tanya, ya itu yang saya tanyakan ke dia. Kak, ibu itu telah berusaha mencari hal lain, berdoa dan mencari hal baru. Jadi ibaratnya gini Bu, kita tuh darurat makan babi darurat tuh hanya bisa cukup untuk menguatkan tulang belakang untuk bisa mencari hal baru. Oke, nggak apa-apa hari ini kita makan daging babi gitu sampai nggak ada makanan lain gitu. Tapi cukup sampai kita bisa berjalan mencari makanan baru. Itu prinsip yang kita pakai dalam hidup ini sebenarnya. Jangan menyerah gitu. Jangan menyerah gara-gara ada satu opsi dan itu opsi yang buruk sebenarnya, tapi kita lakukan itu, tapi kita menikmati prosesnya, nggak mencari yang lain gitu. Maksudnya gitu, ibarat makan daging babi nambah, kasih kecap, kasih bumbu, itu lain masalah gitu. Jadi kalau kita terpaksa sampai cukup ke tulang belakang, kemudian kita bisa cari yang baru, dan itu harus kita lakukan. Makanya saya suka pakai teknik ini digabungkan dengan kata-kata tadi spiritual tadi tuh, ya Allah, ya Rob, ya terima dan sebagainya. Lakukan ini, ya maaf. Lakukan ini, insya Allah akan menguatkan koneksi. Tapi memang saya tidak menyarankan agak sering di masa Ramadan, karena itu kita kadang-kadang butuh air gitu. Jadi lakukan jelang-jelang buka nggak jadi masalah. Jadi ini lakukan jelang-jelang buka gitu. Kemudian kalau lagi habis buka malah lebih bagus gitu ya. Karena saya lebih suka lakukan ini kalau Bapak Ibu jelang tidur, karena biarkan tidur dengan proses yang baru. Karena tidur yang bagus itu terjadi proses regenerasi sel, dan disitulah kita akan dapetin sel yang baru dengan program yang baru. Makasih Pak Ari. Ya, sama-sama. Oke, saya tunggu 2 menit lagi, udah itu saya akan masuk ke teknik lain, yaitu teknik menemukan solusi kalau kita punya masalah berat. Ada teknik ini dilakukan, tapi saya tunggu dulu teknik ini biar nggak bingung. Saya tunggu 2 menit ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke teknik yang lain.
Oke, kalau nggak ada saya akan lanjutin teknik lagi. Dan ini ada teknik yang satu saat dalam hidup kita kadang-kadang kita butuh solusi dari sebuah kondisi yang berat. Karena blank, saya harus ngapain gitu, solusi ini harus ngapain. So inilah teknik yang lumayan bisa membantu. Sayangnya begini, ternyata dalam hidup kita ada istilah, pakai istilah di NLP itu, jangan terlalu serius pada masalah karena kita jadi bodoh. Sometimes ketika kita punya tantangan dalam hidup, kita sangat seriusnya mikirin tantangan itu. Gitu. Kadang-kadang tidak berpikir hal yang lain, bahkan potensi kita sering sekali terdegradasi saat itu. Maksudnya kita seperti lupa bahwa kita punya kemampuan terlewati. Nah, salah satu tekniknya adalah teknik galeri. Maksudnya ini teknik galeri itu melihat lukisan-lukisan. So, ini yang akan kita lakukan. Gitu. Dalam teknik ini sama. Teknik ini adalah teknik untuk menemukan jalur sel baru, jalur neuron baru, neuron pathway baru untuk bisa menemukan tantangan. Jadi ada kasus gini, bukan kasus ya. Gitu. Jadi ada orang diberi pertanyaan yang sulit, dibagi 3 kelompok. Kelompok 1 suruh menjawab langsung tantangan ini. Kelompok 2 suruh diam sejenak, pikirin. Kelompok 3 justru dikasih kerjaan, main frisbee dan sebagainya gitu. Jadi kasih masalah. Oke. Setelah direview, ternyata kelompok 3 mendapatkan jawaban yang lebih bagus. Pertanyaan kompleks itu kadang-kadang memancing pikiran kita, naik pikiran logik kita, mencari dan semakin tidak ketemu, semakin kita fokus dan akibatnya malah sulit ketemu. Bahasa Einstein itu, masalah tidak bisa ditemukan dengan level berpikir ketika kita masalah itu terjadi. Segini, ketika level kita berpikir di level 1, masalah itu terjadi. Kita tidak bisa memikirkan di level yang sama, level 1 untuk menemukan solusi. Kita perlu data baru. Nah, data baru itu ada di internal kita, ada di bawah sadar, ada di kalbu kita. Nah, kalbu ini perlu digali. Cara menggali kalbu adalah apa? Mengistirahatkan dulu logika kita back to internal. Makanya kita punya doa, zikir dan sebagainya, itu salah satu alat untuk membangun kesadaran kita. Bisa juga dengan teknik tadi mengajar kelinci. So, langkah pertama, ketika Bapak Ibu punya, lakukan ini yang bagus jelang tidur. Karena nanti bangun tidur langsung ngerjain sesuatu. So, langkah pertama adalah posisi, kalau tadi pakai titik, sekarang pegang aja di dahi kita, posisi ke belakang gitu. Jadi kemudian langkah berikutnya adalah pikirkan tentang yang tadi, yang masalah yang kita ingin pecahkan. Kemudian pikirkan keyakinan kita terhadap masalah itu. Misal keyakinannya adalah, aduh ini susah, nggak mungkin, ini nggak bisa diselesaikan dan sebagainya. Kemudian setelah itu, buat keyakinan kebalikannya. Masalah ini bukan susah, tapi saya hanya nggak tahu caranya, belum tahu caranya. Dan saya yakin Allah bantu saya, dan saya yakin saya punya ide, karena Allah itu maha pemberi solusi terhadap masalah. Setelah selesai, jadi pertama, pikirkan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, beri keyakinan baru. Yang ketiga, buat pernyataan. Saya meyakini bahwa masalah ini bisa ditemukan solusi. Saya meyakini, terus ucapan apa aja. Sebanyak mungkin keyakinan. Saya meyakini bahwa saya selalu punya data, selalu punya kemampuan memecahkan masalah ini atas izin Allah. Saya yakin, teruskan keyakinan. Kalau bisa sebanyak mungkin, bisa 3 atau 5. Buatlah statement pernyataan. Ya. Oke. Udah itu selesai, pikirkan kita dengan orang yang baru. Jadi, pikirkan kita dengan keyakinan yang baru, dan pikirkan apa yang terjadi bila masalah ini diselesaikan. Langkahnya saya ulangi ya. Langkah pertama adalah memikirkan masalah itu dan pikirkan keyakinan kita terhadap masalah itu, susah dan sebagainya. Langkah kedua, counter masalah itu dengan keyakinan baru. Tidak benar bahwa masalah itu adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Saya hanya belum tahu cara. Langkah ketiga, buat keyakinan.
Apa keyakinan kita? Yang bagus buat statement. Saya yakin A, saya yakin ini, saya yakin ini. Langkah keempat, pikirkan apa yang terjadi bila masalah ini kita selesaikan dalam bayangan kita. Kemudian ucapkan alhamdulillah. Boleh lepaskan tangan. Langkah 1. Langkah 2 itu pegang dada kita, ini area jantung ya. Ini area kalbu kita. Ini area kalbu berhubungan dengan kejenisan kita. Area kalbu ini berhubungan dengan koneksi otak. Koneksi terhadap otak ya kita. Oke. Nah, ini yang kita lakukan. Tarik nafas 3 kali. Tarik nafas, keluarin. Tarik nafas, keluarin. Dan bayangkan dalam diri kita masuki sebuah gedung galeri. Oke. Di gedung galeri ini ada 3 ruang. Semuanya lakukan pejamkan mata ya. Ruang pertama kita masuk. Di ruang itu ada lukisan yang berhubungan dengan masalah kita. Pandangi lukisan tersebut. Lihatin tiap sisi ujung demi ujung. Dan dengarkan lukisan itu berbisik pada kita, apapun bisikannya. Bagus. Dari itu kita keluar, masuki ruang yang baru, ruang sebelah. Dan bayangkan kita melihat lukisan yang sama. Dan lukisan itu berisi tentang solusi pada kehidupan kita, pada masalah yang kita hadapi. Amati setiap ujung demi ujung. Bagus. Dan dengarkan lukisan itu berbisik pada kita. Bagus. Kemudian kita pindah ke ruang sebelah. Lihat cara kita berjalan menuju ruang sebelah. Kita dapati ruang yang lebih besar, lebih menarik. Dan di situ terlihat kita sedang mengaplikasikan di lukisan. Kita sedang mengaplikasikan semua solusi yang diberikan. Dan lihat apa yang terjadi pada diri kita. Perhatikan ujung demi ujung. Dan dengarkan lukisan itu berbisik. Itu selesai. Tarik nafas. Bayangkan kita meninggalkan gedung tersebut. Dan ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah atas solusi yang telah diberikan. Jadi taruh tangan. Lepaskan. Ambil kertas setelah itu. Baca doa dulu. Kemudian tuliskan ide apa yang muncul pada diri Anda. Tuliskan semua ide yang muncul. Jangan dipikirkan, tapi yang muncul kembali. Ide solusinya apa ya? Juga jangan dibatasi tentang, aduh nanti ini, lupakan dulu tentang pelaksanaan. Tuliskan aja yang ide apa yang muncul. Selesai itu, taruh, tidur. Besok pagi bangun, perbaiki ide tadi. Insya Allah ini cara berhasil. Cara ini dijalankan oleh Einstein, Beethoven, dan banyak para pemikir di zaman dahulu. Tentu kita nanti akan gunakan istighfar dan doa sebelum kita melakukan ini, agar kita bisa menemukan solusi, agar Allah mengizinkan kita menemukan solusi. Apapun tantangan Anda, kompleks, lakukan tadi. Pegang dahi, kemudian masukin galeri kehidupan kita. Di situ ada problem, solution, dan bagaimana mengaplikasikan solusi. Kemudian setelah selesai, tuliskan ide Anda. Setelah itu tidur. Biarkan, jangan pikirkan dulu masalah itu, biarkan masalah itu mengalir ke dalam diri kita. Ini cara terbaik untuk mencari solusi pada hidup kita. Oke, itu semua dari hari ini. Silahkan bila ada pertanyaan boleh ditanyain. Jadi langkah pertama tadi terapi kita pada pikiran, langkah kedua adalah just in case Bapak Ibu punya tantangan kompleks dalam hidup, carikan solusi, bangun ide seperti tadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu menemukan solusi terhadap masalah dihadapi. Oke,
Kalau ada pertanyaan silahkan untuk materi yang hari ini kita berikan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ide atau inspirasi. Tunggu ya, 5 menit. Saya tunggu pertanyaan. Mau chatting maupun suara boleh. Kalau yang pegang kepala, boleh nyender enggak? Enggak. Kalau bisa jangan nyender. Konsentrasi anak belajar sederhana, Bu. Tantangannya adalah apa yang membuat dia tidak konsentrasi. Jadi, bisa pakai teknik yang tadi. Anak-anak dibimbing ya, kalau nanti Bapak Ibu punya guru gitu. Pegang. Kemudian, buat keyakinan bahwa pikirkan ketika belajar. Kalau sudah bagus perkuat misalnya. Konsentrasi saya saat ini sangat bagus dan saya ingin meningkatkan konsentrasi ini di waktu ke waktu dan hari-hari ke hari. Step berikutnya adalah tidak dibalik keyakinan tapi diperkuat. Misalnya dengan seluruh hal yang membuat saya hilang konsentrasi hari ini telah selesai. Dan saya menjadi orang yang sangat konsentrasi belajar. Dilakukan 10 langkah itu. Ya kalau ibu tidak punya waktu banyak ke anak-anak, cukup dengan, maaf saya kembali share screen. Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu banyak untuk anak-anak sekolah ya, kan saya ngajarin guru nih dari ini juga. Nah, cukup sampai ke level 4 selesai. Level 4. Jadi doa, kemudian kita sudah keyakinan. Kalau dia keyakinan sudah kuat, jangan hari ini konsentrasi belajar saya sangat kuat, sangat nyaman, gitu. Dan semoga Allah memperkuat keyakinan ini. Yang ketiga, kita akan tanyakan seluruh masalah yang membuat saya mengganggu belajar saya, semua telah diselesaikan. Dan saya menjadi orang sangat konsentrasi dalam belajar. Keempat, seluruh hal yang akan mengganggu dalam belajar saya, ini setelah selesai dan saya menjadi orang konsentrasi dalam belajar. Dan kenapa selesaikan itu sudah cukup. Kalau waktunya apa nih? Yang bagus memang diresapi sampai selesai. Ya, cuma 4 level. Oh ya, silakan Pak Mir. Oke, ada tanya lain? Jadi hal yang berhubungan dengan konsentrasi justru didukung ya dengan konsentrasi tersebut. Ari, saya mau nanya. Ya, silakan. Ada nih teman saya, dia mungkin punya masalah, bukan masalah sih, mungkin dia karena dia belum menemukan jodoh. Jadi itu ketika saya bilang itu apa yang memberikan masukan-masukan, dia itu pemikirannya sudah 2 jauh, langkah ketiga ke depan itu sudah
kayak udah mematahkan gitu loh, Pak. Iya, Udah iya. saya kasih tahu, misalnya kasih saran seperti ini, dia sudah berpikiran 3 langkah ke depan gitu loh. Itu gimana ya, Pak? Apa ya seperti ini juga, metode seperti ini? Bisa, Bu. Tapi pastikan gini, keresahan dia itu pasti kan gini, Pak, pahami gini. Hasil itu didapat karena tindakan. Selain takdir Allah ya tentunya. Dan tindakan karena proses berpikir. Nah, menyelesaikan perasaan kita, misalnya berpikir dengan ini akan merubah tindakan dia. Dan otomatis insya Allah merubah hasilnya. Kembali ikhtiar itu, pertolongan Allah ada pada ikhtiar kan gitu. Maka yang harus dilakukan adalah duduk, temukan keresahan dia apa. Nah, kalau ibu dia nggak mau ngomong sama ibu nggak jadi masalah. Tugas ibu adalah hanya membimbing dia dari tadi langkah 1 sampai 10 gitu. Dan minta dia lakukan itu 20 menit sehari. Kan itu 2 menit ya per sesi ya. Jadi kurang lebih 20 menit atau kali 10 ya, 20 menit. Kalau itu santai, hidup dia menjadi lebih nyaman, lebih rileks gitu. Dan apakah ini juga pengaruh dari dia kurang bisa membuka diri ke orang lain? Kadang seperti itu karena dia tuh dia pengen cari jodoh, tapi dia melihat seseorang, misalnya dia melihat ke orang itu, oh itu dia kok banyak ya cowoknya gini, tapi aku nggak suka seperti itu. Sedangkan dia sendiri seperti kayak menutup diri sendiri gitu loh, Pak Arif. Iya. Itu kan output, menutup diri, output karena ada perasaan yang nggak nyaman gitu. Sama dengan orang sombong. Pede gitu, Pak. Ya itu kan pede itu output, dibanding nggak pede ada apa? Takutlah mungkin karena ada program-program mental dia yang tidak pas. Selesaikan dengan itu, insya Allah outputnya menjadi lebih bagus. Jadi manusia itu begini Bu sebenarnya. Apa yang kita lihat, perilaku dia itu hanya output dari cara berpikir dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasain. Kita benahi belakangnya, insya Allah ke depan berubah. Jangan fokus ke depan Bu, sama dengan orang merokok Bu. Sebenarnya orang merokok itu tahu kok, yang rokok itu jelek tahu. Jadi bohong kalau dia nggak tahu gitu. Tapi ada data di dalam pikirannya yang membuat dia harus merokok gitu. Karena merokok itu kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan, tanda kutip ya, di dalam kehidupan dia. Itu keyakinan yang dia yakini. Nah kita bongkar jangan merokoknya Bu. Kalau dibongkar merokoknya nggak akan selesai, tapi bongkar rasa resahnya. Itu. Ada kasus nih sebenarnya buat pelajaran buat kita semua. Ya. Ada kasus seorang ibu-ibu merokok. Saya dulu kita pikir itu rokok itu tantangan, kita selesaikan rokoknya. Tapi ternyata bukan rokoknya ketika diselesaikan, dia malah marah-marah. Selidik ternyata ibu ini pernah dipelecehan seksual ketika umur 9 tahun. Waktu itu usianya mungkin mendekati 60-an gitu. Dan dia rokok alat kompensasi dia untuk melupakan peristiwa masa lalu. Jadi ketika dimenangi rokoknya, masalahnya jadi mutu dan nggak ada kompensasi. Akibatnya marah-marah kan dalam hidup dia. Gitu. Itu. Nah, kita perlu selesaikan. Dia punya keresahan apa sih sebetulnya yang nggak dia mau jalan. Nah, keresahan itu benarin, insya Allah jalannya lebih mudah. Itu sebenarnya. Ramadan ini, ya Bu, sama-sama Bu. Ramadan ini momentum kita kembali pada menyelesaikan. Harusnya gitu, termasuk saya juga sebenarnya, harusnya saya Ramadan itu kita jadi orang yang baru karena sedang memperbaiki program di dalam sel kita dan kita jadi orang baru. Dan cuma kadang-kadang dari Ramadan ke Ramadan kita seperti tidak ada perubahan, mental kita ada, program kita ada gitu. Nah ini tantangan gitu. Bahkan saya pernah ada orang praktisi sholat khusyuk Abu Sangkan dulu, kemudian saya coba pakai ini yuk sebelum sholat. Jadi saya kayak sholat jam 12 ya. Sholat jam 12 tuh, dia lewat ini setengah 12. Itu lebih khusyuk sholat. Karena dia merasakan Allah hadir di dalam dirinya. Ya, anak yang dikatakan nakal atau over ya, bisa juga ya, karena nakal itu kan branding ya, sebuah branding yang kita lekatkan anak, kemudian anak itu menjadi identitas dia. So berhati-hati. Kalau Bapak Ibu, kembali saya nasihatin, Bapak Ibu kalau punya anak yang masih di bawah 14 tahun, 13-14 tahun, itu masih momentum Ibu, anak itu bisa dinasihati. Tapi kalau anak itu sudah di atas usia itu, ini menurut keyakinan orang-orang hipnosis NLP ya, ada bagian critical factor dia sudah menebal,
Dan itu susah dirubah kecuali dengan terapi. Nah, kalau di bawah itu bisa dipegang selama traumatiknya tidak berat ya, gitu. Nasihati dan sebagainya. Kalau kita sering mengatakan, kamu mah orangnya males, gitu. Kamu mah males, lama-lama terpola, dan ketika dia umur 14 tahun, terjadilah proses keputusan membuat identitas. Saya orangnya males. Jadi mau disuruh apa males, mau disuruh apa males. Program itu menempel di dalam dirinya. Selesaikan dengan teknik ini, bantu anak itu tumbuh menjadi orang lebih baik. Dan kadang-kadang kita orang tua selalu suka lupa ya. Gitu. Kamu ini lama-lama karena sering lakukan maka itu menjadi program identitas dia dalam diri dia. Dan itu membuat tidak, dan dia akan tumbuh seperti itu. Itu juga tantangannya. Terakhir kemarin saya cerita di teman-teman milenial tuh. Saya punya klien dulu itu lupa tahun berapa tuh. Klien ini nasihati oleh ibunya sedia payung sebelum hujan. Cuma cara memahaminya berbeda. Jadi dia ingin omsetnya meningkat, tapi ketika sampai omset tertentu, gitu, dia mulai berhati-hati ngeluarin uang, termasuk ngeluarin bisnis untuk marketing. Udah nggak mau lagi, karena dia ingat kata-kata ibunya, sedia payung sebelum hujan. Jadi takut ada terjadi sesuatu pada bisnisnya. Gitu. Nah, program itu kalau nggak diselesain, dia akan terus polanya akan sama. Manusia itu isinya program ya. Jadi satu saat orang-orang Baduy masuk Islam, kemudian bertanya pada Rasul, ya Rasul, berarti aku telah beriman. Lah, kata Rasul, belum. Ini surat Al-Jarat ya, ayat 14. Kamu itu belum beriman, tapi kamu katakan kamu telah Islam. Artinya, iman itu softwarenya belum ada di dalam kalbunya. Ibarat komputer, softwarenya belum ada, belum perlu diinstal. Gitu. Nah, manusia hari ini menginstal banyak hal di dalam dirinya, tidak bagus maupun jelek. Nah, kalau itu nggak dibenarin, program itu akan jalan. Karena di balik wujud asli manusia, wujud fisik manusia, di baliknya ada kalbu yang memprogram cara berpikirnya. Benahi cara berpikirnya, insya Allah perilakunya menjadi lebih baik. Tapi kalau nggak dibenahi, programnya akan nempel. Ibarat komputer yang menjadi otaknya kan softwarenya. Softwarenya tetap mau diapain, tetap aja gitu. Yang nggak dirubah softwarenya, programnya seperti itu. Oke, itu materi hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Mudah-mudahan. Oke, apa? Gini ya, ini pertanyaan Bu Linda bagus nih. Letakkan tangan di dahi itu mengcover semua ya, tapi letakkan titik itu lebih konsentrasi. Sebenarnya. Makanya tadi ada beda antara begini dengan ini. Walaupun nanti kalau Ibu mau terapi anak-anak, Ibu tetap pakai begini, pakai ke dahinya. Tapi konsentrasi pada titik-titik tertentu, gitu, itu lebih fokus gitu. Karena kembali yang kita lakukan tadi bicara area meridian. Gitu. Kalau begini mengcover semua tapi tidak konsentrasi. Cuma targetnya beda sebenarnya. Kalau begini, inilah area lobus prefrontal kita alias bagian otak gitu. Dia memikirkan logika dan sebagainya gitu. Kita mengcover semuanya gitu, area ini. Kalau sini kita fokus tadi pada masalah. Jadi titik atau area itu disentuh dengan titik beda dengan ini. Kalau ini lebih scatter, lebih menyebar. Kalau ini fokus ke titik. Nah, tadi mengapa kita berbeda? Karena tadi ini bukan tapas, ini kita fokus pada masalah kita. Nah, kalau yang kedua kita pegang lagi ini, karena ini kita sedang mengaktifkan bagian logika kita, bagian penting dari kehidupan kita. Betul Bu, general dan spesifik. Baik, ada pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan, tanya di grup ya. Sekarang udah mau persiapan zuhur, tanya di grup, kemudian ya nanti kita diskusi. Insya Allah nanti untuk teman-teman yang belum bisa hadir, kita akan share diskusi kita. Diskusi berikutnya bisa dilakukan di grup. Semoga langkah kita hari ini diberkahi Allah dan menjadi bagian dari amal Ramadan kita. Dan saya akan menjalankan bagikan ilmu ini pada orang, ajak mereka gabung di tempat kita, dan kita bisa saling memberi, bisa saling ngajak, saling menyebarkan kebaikan, dan juga ajarin ke orang teknik ini. Bapak Ibu pahami teknik ini kelihatan sederhana, tapi bisa membantu bahkan orang mau bunuh diri. Jadi ada satu kasus, saya cerita sedikit ya, kasus ada orang mau sudah ya bayangan kalau bisnis bangkrut,
istrinya pergi, anak tertuanya OD di rumah sakit, dan almost give up dalam hidupnya. Dia sudah mulai melihat tali gitu. Dan satu hal yang menyelamatkan dia adalah ketika anak kecilnya datang masuk, ayah memeluknya dan itu menyelesaikan kehidupan dia, niat bunuh dirinya jadi nggak jadi gitu. Dan kemudian dia latihan ini dan ini untuk menyelesaikan tantangan hidupnya. So looks like simple, tapi huge artinya bagi banyak orang. So ajarkan ke orang gitu, karena hari ini kita akan berhadapan dengan kondisi pressure yang luar biasa ya, dan belum pernah kita mengadakan pressure ekonomi seperti saat ini. Banyak orang stres, banyak orang bingung, banyak orang yang ujuk-ujuk bangkrut gitu. Banyak orang kaya, kemarin saya cerita ya, banyak orang kaya tinggal di tempat mewah tapi nggak bisa jual rumahnya dan nggak bisa makan. Jadi inilah fakta hidup yang kita hadapi hari ini. Mudah-mudahan dengan tim Ranger kita bareng-bareng kita sebarkan kebaikan dan kami bisa wujudkan mimpi buat dapur umum Duafa. Mudah-mudahan kita selesaikan ini secara bersama. Baik, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita terpulang kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika wa syahadu ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya.